Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih telah mengklik video kami. Dan pastinya pada video kali ini tonton hingga akhir ya kawan-kawan, agar nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit hal mengenai tentang budidaya pertanian. Pastinya dalam membudidayakan tanaman ya, budidaya tanaman itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, dari mulai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri biasa yang mempengaruhi adalah sifat keturunan dari indukannya atau genetik dari suatu tanaman, semacam itu. Lalu faktor eksternal itu bermacam-macam ya. Yang pastinya salah satunya adalah lingkungan yang digunakan untuk budidaya tanaman. Bisa dari medianya, bisa dari kondisi lingkungan seperti cuaca maupun iklim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendalam mengenai cuaca dan iklim. Ya, cuaca dan iklim tersebut biasa ya dalam dunia pertanian disebut dengan agroklimatologi, yang dimana agroklimatologi itu singkatnya adalah ilmu yang membahas tentang kondisi cuaca maupun iklim ya mengenai dunia pertanian ya, karena agroklimatologi berpengaruh pada metabolisme dari suatu tanaman. Tanaman pastinya mengalami proses-proses seperti transpirasi, fotosintesis, respirasi, difusi, dan lain sebagainya. Nah, salah satu proses bermacam-macam proses tersebut itu sangat dipengaruhi oleh agroklimatologi. Nah, agroklimatologi itu biasa mencakup cuaca. Cuaca itu kondisi tiap kondisi pada suatu lingkungan ya, pada setiap harinya lah ya, kurang dalam kurun waktu 1 hari lah ya, hitungannya berhari-hari. Kalau iklim itu hitungannya 1 tahun ya, kondisi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kondisi tersebut kan ada hujan, ada panas, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang petani dengan kondisi semacam itu ya, kita perlu mengetahui kondisi lingkungan kita, seperti intensitas cahaya, lalu yang berikutnya adalah kelembapan, lalu yaitu ada suhu ya, suhu tanah, suhu udara, terus ada lalu tingkat intensitas hujan ya, semacam itu kan kawan. Nah, itu perlu dibahas ya kan, perlu diperhatikan pada kondisi lingkungan dari kawan-kawan. Nah, dengan mempelajari ilmu agroklimatologi tersebut, kita bisa mengetahui cuaca di lingkungan kawan-kawan, iklim di lingkungan kawan-kawan. Dengan kondisi cuaca dan iklim di lingkungan kawan-kawan, kawan-kawan bisa membudidayakan tanaman secara maksimal dengan menanam komoditas yang sesuai saja kawan-kawan. Jadi kawan-kawan itu jangan menanam komoditas yang tidak sesuai dengan cuacanya. Karena apa? Karena memerlukan biaya produksi yang cukup banyak, karena perawatannya harus intens kawan-kawan. Oleh sebab itu kita sebagai seorang petani dengan mengetahui agroklimatologi ya, terutama cuaca dan iklim di lingkungan kawan-kawan, itu pastinya nanti kawan-kawan bisa menentukan komoditas yang sesuai. Seperti halnya di sini. Di sini itu kondisinya lahannya kebanyakan tak ada hujan. Ya kan kawan, tak ada hujan. Oleh sebab itu lahan yang tak ada hujan semacam itu dipergunakan untuk budidaya padi di daerah kami kawan-kawan. Apalagi padi saat ini ketersediaannya berkurang ya, beras mulai berkurang, harga mahal ya, semacam itu. Nah, saat ini banyak di daerah kami membudidayakan padi. Sedangkan kondisi cuaca kali ini yaitu kondisinya musim penghujan. Jadi ketika musim penghujan mereka
membudidayakan sesuai dengan kondisinya. Jadi biaya perawatan, biaya lain sebagainya itu tidak terlalu banyak kan kawan. Beda yang di bagian sana ya musim penghujan, tapi ini dia memaksakan untuk membudidayakan cabai ya. Serangan hama dan penyakitnya cukup banyak ya, semacam itu kalau di bagian sana. Nah, ini yang saya katakan bahwasannya dalam membudidayakan tanaman kita perlu sesuaikan, karena kita petani di Indonesia ya, biaya produksinya tidak terlalu banyak ya, tidak memakai greenhouse semacam itu. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan pada petani sebelum menentukan komoditas yang sesuai dengan lingkungan kawan-kawan survei dahulu ya kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Nah, petani bisa melihat di internet ya kan kawan, sekarang cuacanya apa, lalu iklim di bulan katakanlah seperti ini bulan Maret itu apa ya kan kawan, semacam itu. 3 bulan sebelumnya Januari, Februari, Maret itu apa, oh penghujan atau bulan April. Nah kan bisa belajar dari tahun sebelumnya, biasanya tidak jauh ya perkiraan kondisi cuacanya semacam itu. Oleh sebab itu kawan-kawan dengan mempelajari hal semacam itu, kawan-kawan bisa menentukan komoditas yang sesuai. Harapannya dengan komoditas yang sesuai, produksinya hasilnya banyak, akan tetapi biaya produksinya sedikit ya. Jadi semacam itu kawan-kawan. Nah, itulah pentingnya kita membicarakan tentang ilmu agroklimatologi. Nah, pastinya kalau kawan-kawan memiliki alat ya kawan-kawan cukup bisa melihat kondisi suhunya, kelembapannya, ketinggian tempatnya, lalu cahayanya ya, itu bisa dipelajari nanti disesuaikan dengan komoditas. Tapi kalau zaman sekarang ya, kalau kita sebagai seorang petani Indonesia tidak memiliki alatnya, kawan-kawan bisa konsultasi ke dinas terkait, ataupun ya kawan-kawan bisa mengecek di HP ya, dengan mempelajari cuaca saat ini dan iklim pada bulan-bulan Maret, April ya, ataupun bulan sebelumnya, yang jelas mempelajari iklim ya di tahun sebelumnya, dimana saat bulan Maret, April itu iklimnya apa, penghujan atau kemarau. Nah kawan-kawan nanti setelah bisa menentukan itu, kawan-kawan bisa menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi lahan kawan-kawan. Nah harapannya yaitu kawan-kawan bisa membudidayakan dengan biaya yang cukup murah, tidak mengeluarkan banyak ya. Tapi kalau kawan-kawan menginginkan di off season ya, dalam artian tidak di lingkungan kondisi saat ini ya silahkan, tapi saya tekankan itu biasanya biaya produksinya mahal. Nah oke kawan-kawan, itu dulu sedikit info mengenai tentang agroklimatologi ya, dalam menentukan komoditas yang sesuai untuk budidaya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harapannya nanti setelah nonton video kali ini bisa menentukan komoditas yang sesuai di lingkungan kawan-kawan. Oke, sekian dulu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.